Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Juga selamat malam. Mahasiswa, peneliti, atau pihak yang akan membuat laporan. Pada sesi kali ini kita mau mencoba membuat deskriptif atau data variabel menjadi lebih analisisnya lebih terukur begitu ya. Karena kalau pakai hanya sekedar di tabulasi terus yang jawab sekian persen, yang jawab sekian persen kayak zaman dulu ya, itu masih kurang kurang menggigit lah. Ini coba kita agar hasil analisisnya lebih menggigit. Tentunya banyak ragam banyak ragam cara. Coba kita ada berapa yang saya masih belajar lagi mencari beberapa referensi terkait cara membuat itu ya. Jadi kita tunjukkan ini. Jadi ada berapa ini, misalkan pakai rentang skala yang seperti ini. RS itu rentang skala, skor maksimum, skor minimum, jumlah kategori lah. K-nya ini kategori ini tidak harus 5 sesuai ini, tidak harus. Misalkan kalau dia 5 alternatif jawaban, sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, kan 5. Atau yang 7 misalkan, kan harus 7 berarti sangat setuju sekali, setuju, sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, sangat tidak setuju sekali, atau apapun lah yang membuat pembeda antara jarak yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri begitu ya. Yang kedua, agar tadi saya sampaikan agar tidak terlalu jawabannya tidak terlalu tipis-tipis tapi jaraknya terlalu tipis tapi sudah jelas. Bahkan saya pernah baca referensi jadi dua kategori baik dan buruk, tinggi dan rendah itu juga memungkinkan kalau memang itu asesor atau dosennya memperbolehkan dan itu membuat lebih mudah, kan tidak masalah juga. Yang kedua, dari data kan begini ya, kalau kita bicara responden, dia bukan orang yang nggak sibuk, apapun dia orang sibuk, dia pengen yang lebih mudah dalam pemahaman, tidak bertele-tele, karena kalau bertele biasanya jawabannya malah nggak akurat gitu. Adalah jawab di 5 semua atau sangat 7 semua atau 7 semua atau 10 semua kan membuat kita repot. Jadi malah bisa tidak valid. Di uji validitas malah tidak teruji begitu. Jadi dari sangat setuju menjadi kategori yang lebih aplikatif atau lebih operasional bahasanya. Misalkan kinerja dari pernyataan yang sangat setuju menjadi kinerjanya tinggi, misalkan kinerja karyawan ya, menjadi kinerjanya bagus, sedang, dan rendah. Bagus, sedang, dan jelek. Atau tinggi, sedang, dan rendah. Gitu. Jadi seperti ini. Nah, kalau ini 8, kalau 5, kalau 7, ya dibuat 7. Tapi tidak harus seperti itu. Sekali lagi, itu akan membuat jawaban melebar. Sangat bagus sekali. Kan akan lebih mudah kalau kategorinya ini dibuat 3, misalkan contohnya kelas, dan tentunya dikasih keterangan kategori yang ingin dibentuk 3 atau 2. Kalau saran atau menurut pengamatan kami lebih mudah dibuat 3 karena Indonesia begitu ya. Jadi K-nya ini bukan bagi 5, bisa bukan bagi 5 atau bagi 7 atau bagi 10 misalkan kalau dia pakai 10. Bahkan dari sini bisa dari data tertinggi kurangi terendah dibagi 3, misalnya 10 kurangi 1 bagi 3. Kan yang penting ada ini dan tidak overlap. Overlap itu apa? Datanya ada tapi nggak punya tempat. Yang kedua dengan cara ini disajikan seperti ini. Terus bisa juga ini kalau dasar dari Hussein Umar ya. Jadi N-nya dimunculkan. Ini harusnya karena rumusnya seperti ini bisa dikembangkan, ini dibagi K misalkan. Ini juga bagi 5, tidak harus bagi 5, bisa juga dibagi 3.
Nanti saya coba yang dibagi 3 ya, biar lebih ini, karena apa ya, terkait biar tidak bias analisisnya. Terus yang ini misalkan seperti ini bagi apa? Bagi 3, bagi 5. Nanti dibuat penyajian seperti ini, sangat setuju, netral, dan terus nanti munculnya berapa, hasilnya berapa gitu ya. Nanti saya dari perhitungannya. Terus berikutnya angka indeks lah, angka indeks nanti tidak video sekarang. Dia lebih ke apa ya? Menurut saya lebih ya pilihannya. Menurut saya lebih jelas, bukan lebih bagus ya, tergantung pilihan. Tapi menurut saya ini juga menjadi pilihan untuk dalam analisis deskriptif. Oke. Terus kita teruskan ke data ini ya. Nah, data ini kemarin kan kita ini di video lain kan sudah sampai sini. Nah, sekarang ini kita coba yang ini. Yang data ini apa namanya? Ini liket 5, coba nanti kita coba liket 5 dulu. Nanti kalau videonya bisa kita yang liket 7 seperti apa, video terpisah. Tapi kita liket 5 dulu karena apa ya, yang paling banyak lah begitu, yang paling banyak dan sering digunakan ya liket 5 ini. Kita coba dari memasukkan ini ke SPSS ya. Saya nggak sajikan dari kuesionernya ya biar cepat. Terus ya yang kedua itu hati-hati kalau datanya itu jawabannya sangat setuju semua atau terlalu tinggi, bukan berarti tidak ya, nanti bisa nggak lolos, nggak variatif, atau istilahnya nggak mampu membedakan, atau nak bahasa di statistik tidak mampu mengukur yang seharusnya. Coba kita lihat, kita coba masukkan. Ingat sekali lagi masukkan data itu posisinya harus data view. Sudah sering saya ulang ya, data view. Oke, kita masukkan di sini. Oh ya, sebelum lupa, jadi ada deskriptif itu ada ini ya, karena nanti mau di cross tab juga, rencana mau kita cross tab, jadi kita membuat kategori itu nanti kita coba 3 ya, kita coba 3 kategori, karena ada deskriptif yang bersifat secara umum ya, secara umum ini apa namanya, variabel tersebut atau indikator tersebut, misalkan indikator kinerja pertama, kinerja kedua, ketiga, keempat, kelima, itu dia kategorinya apa? Kalau memang kita pakai 3 tadi apa? Tinggi, sedang, rendah. Nah, contoh tadi saya 5, nanti yang 3 ini saya buat contohnya 3. Terus yang kedua yang nggak kalah penting itu misalkan ini nama orang ya, misalkan ini nama orang, misalkan nama katakan Astohar misalkan. Kenapa nggak bisa? Karena dia belum dirubah nama ke ini, kita harus buat string dulu. Oke, terus ini juga tidak diketahui. Nah, terus coba kita ketik Astohar. Jadi kalau nggak bisa, jangan sedih dulu ya, Rahutsa misalkan. Atau Tohar. S. Tohar. Misalkan ini nama-nama suka saya lah. To. Karena dulu saya pernah dipanggil To. Dan seterusnya, ini bisa diketahui orang ini itu pada indikator, kalau terlalu banyak, pada semua indikator yang katakan ini saya contohnya kinerja karyawan ya. Astohar itu kinerjanya apa? Terus Rahotsa tadi yang kedua kinerjanya tinggi sudah. Jadi dari situ nanti baru bisa masuk ke cross tab. Jadi ada 2 yang mau kita sampaikan. Jadi indikator apa namanya? Indikator atau deskriptif secara variabel. Apa istilahnya? Kita kategorikan deskriptif apa namanya? Vertikal, dan tentunya deskriptif horizontal lah, begitu agar mudah. Sekali lagi belum banyak buku yang mengulas ini, saya pun juga insya Allah nanti coba akan, kalau ada waktu dan ada pihak yang mau mendampingi dalam arti senior,
nanti saya akan coba mengoptimalkan data deskriptif ya. Sebenarnya sudah ada rancangan ya, sudah ada rancangan. Ya mungkin belum ini ya, belum timingnya belum pas ya. Begitu ya. Jadi ada dua cara. Tadi yang catatan pertama tadi apa? Tentang skala itu tidak harus sebanyak apa namanya? Tidak harus sebanyak jumlah item jawabannya 5, 7, 10 tidak harus, bisa dibuat menjadi 3 pilihan. Saya nggak menyalahkan 7 atau yang 5 dibuat 5, yang 7 dibuat 7, tidak menyalahkan, cuman agar mempermudah dalam analisisnya. Gitu. Coba ini kita ganti, cara ganti gimana ini? Jadi dibuat atau posisi variable view, katakan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Misalkan ini kinerja 1, kecepatan misalkan. Biar cepat inilah kinerja. Kecepatan misalkan, kecepatan, kerapian. Apalagi 2 misalkan capaian target, terus apa, penyelesaian persoalan misalkan apa, penyelesaian misalkan saja ini kan harus sesuai dengan konsep atau indikator yang sudah baku atau sudah diteliti. Kalau memang belum diteliti ya harus secara logical connection juga harus bisa diterima. Nah, seperti ini coba kita hitung. Cara pertama adalah menghitung frekuensinya. Oh ya, ini biar enggak, kalau sebenarnya saran saya kalau kita nggak butuh koma, ini komanya dihilangkan saja. Tapi jangan, kalau memang butuh koma dihilangkan ya. Tapi kalau nggak butuh ya dihilangkan. Ya. Cara menghilangkan ini di desimal. Maaf, ini sekaligus mengingatkan ya, mengingatkan apa namanya, mengingatkan yang cara mengolahnya lah begitu. Oke, ada desimalnya. Cara menghitungnya pertama frekuensinya, karena setelah itu nanti kita masuk ke tabel apa tadi? Tabel rentang skala lah, kita namakan tabel rentang skala. Analyze, deskriptif. Sebenarnya saya tuh mau bikin YouTube itu kalau setelah buku saya jadi baru ini, tapi tidak apa-apa. Jadi karena harus ini ya, harus biar mahasiswa juga mudah dalam menganalisisnya. Sekali lagi, ilmu untuk semua, bukan membidik tapi kita mendidik. Insya Allah nih saya, kalau istilah apa namanya, ide nakalnya itu nanti kan bisa ini beli buku misalkan ya, tidak apa-apa. Jadi toh belum tidak passion saya, maksudnya belum saatnya itu. Tidak apa-apa bagi-bagi ilmu atau untuk diskusi. Kita masukkan, langsung kita klik frekuensi, sorry. Ini frekuensi tadi ya. Mohon maaf saya sampai lupa. Oh ya, frekuensi. Di oke. Nah, data ininya nanti yang dimasukkan, ya memang saya sengaja biar bervariasi ya. Jadi data saya sekali lagi data simulasi, bukan data hasil riset. Data hasil simulasi aja, saya asal nulis saja, saya paste aja. Oke, di sini ada 165 data. Oke, ini nanti kita copy ke Excel. Setelah itu nanti kita punya alat bantu Excel agar perhitungannya lebih mudah. Oke ya, seperti itu. Oke, kita copy ke Excel. Saya sudah buka Excel. Oke, Excel sebelahnya lah biar kita nanti nyarinya gampang. Oke, di sini nanti kita di sini buat alat bantunya. Nah, biar cepat nanti tidak, untuk cara pembuatannya tidak kita ini ya, tidak kita video tapi langsung hasilnya, biar durasinya juga tidak terlalu panjang. Baik ya, kita lanjutkan. Agak terhenti. Jadi dari kita save dulu. Ini dari apa hasil ini yang diolah, kita olah lagi ya, kita olah lagi, analyze, deskriptif, frekuensi. Ini tadi dimasukkan sudah. Nggak usah cat dulu, nggak usah, langsung datanya ini aja, terus di oke. Nah ini. Nah ini kita copy ke Excel. Atau terserah saudara mau pakai langsung buat hitung
saran saya langsung di Excel ya, kita copy di Excel. Seperti ini sudah kita copy. Kita siapkan, tapi sebelumnya kita ulang lagi ini ya, perkategorian tadi kan sempat belum kita ulas. Oke, kita sudah coba membuat ini ya, membuat contoh, kita hitung pakai Excel tadi. Coba kita, nah ini. Ya tentunya dua cara juga, jadi ini yang cara langsung apa namanya, langsung pakai lebih sederhana. Ini katakan dibuat kategori 5 ya, berarti rentang skalanya adalah 80. Pengkategorinya seperti ini. Jadi ada dua cara. Ada dua cara, 0,8 itu ke sini juga boleh. Seandainya diminta oleh asesor atau reviewer atau dosen pembimbing, 80-nya ke sini ya, kita tinggal rubah aja. Atau ini ya, dalam ilmu sosial memang ya seperti itulah. Biasa dalam perbedaan tergantung posisi kita lagi dinilai atau lagi menilai gitu. Jadi seperti pernah kita sampaikan, jangan caper kalau kita jadi penilai dan jangan baper kalau kita lagi dinilai. Posisi kita di mana gitu. Kalau kita lagi dinilai ya manut saja gitu. Kemudian sampaikan dulu ininya. Kalau misalkan ini kita coba yang ini ya, yang lompatannya ini harusnya berapa ini? Harusnya bukan 0,8 tapi harusnya adalah 1,33 harusnya. 1,33. Harusnya 1,33. Terus selisihnya sedikit. Terus yang kedua, dengan cara yang ini, rentang skala yang mengikutkan jumlah sampelnya. Kita ikutkan jumlah sampelnya. Itu ya, maaf kembali lagi. Selesai artinya apa? Akhirnya fleksibel saja. Jadi nah, kalau seperti ini ya ini ada cara yang kedua yaitu 165-nya adalah ke sini ya, 165. Oke, ini ada 5 kategori, terus yang 3 kategori kan ketemunya 220. Nah, 220-nya ini ke bawah. Ini tinggal kurang di bawahnya sedikit seperti ini. Jadi seperti ini saya kira tidak ada persoalan ya. Jadi nanti mohon koreksi kalau memang ada kesalahan dalam ini, tapi sudah kita cek tadi ya. Jadi misalkan 165 tambah 132 ke sini. Jadi bawahnya ini baru di bawah sedikit. Karena sisanya lebih sedikit, tidak apa? Ini sedikit ya dibandingkan kalau 132-nya ke sini tambah 132 itu 297 di sini itu sisanya agak banyak. Artinya ini lebih presisi menurut saya. Oke, kita kembali ke tadi ke output-nya. Nah, ini kita copy ke Excel. Ini tinggal masukkan saja di sini. Ini tak buat dua cara ya, jadi biar tidak menjadi perdebatan sangat setujunya di sebelah kiri atau sangat setujunya di sebelah kanan. Tidak, menurut saya tidak masalah, tidak prinsip ya. Mau sebelah kiri, mau sebelah kanan, yang penting kita tahu gitu dari awal. Ini coba yang SS-nya di sebelah sini dan hasilnya nanti seperti apa. Ya, SS-nya berapa ini? Kita coba ya, SS-nya. Ini ada 10 yang jawab sangat setuju. Yang jawab setuju ada 50. Terus netral 72. Terus yang jawab tidak setuju ada 28 dan yang jawab sangat tidak setuju ada 5. Setelah itu dikalikan bobotnya. 10 kali 1 berapa? 10 kali 5 berapa? 50. Terus 50 kali 4 berapa?
200 dan seterusnya. Akhirnya seperti ini. Oke. Besarkan dikit ya. Sorry. Ini dapat dari mana ini 8 ini? Oh, yang jawab sangat setuju untuk pertanyaan keempat ada 8 orang. Kali bobotnya 1, berarti 8. Setelah itu, kita pastikan, ini jumlah respondennya kan 165 ya. Kita pastikan, oh iya benar 165. Terus yang bawah ini dijumlah juga. Yang pertama berapa ini? Yang pertama adalah 527. 527 terus berikutnya berapa? Nah, seperti ini. Ini cara yang ini ya, yang cara yang mengikutkan jumlah sampelnya. Menurut saya ini jauh lebih apa istilahnya ya. Kalau kita katakan semua variabelnya akan di apa namanya? akan diturnitin, tentunya dia lebih aman karena apa? Karena lebih memungkinkan ininya jarang gitu ya. Oke, kita masukkan di sini. Gitu. Oke, terus sekarang 527 itu kategori apa? Oh, 527 dia sedang. Dan terus ini juga sedang. Ya toh? Kan di sini. Kalau dia 605 ke atas baru dan juga dan rata-rata juga akhirnya belum ada rata-ratanya ya. Rata-ratanya ya tinggal ini ya, tinggal jumlah. Coba kita tukarin rata-ratanya. Formula function. Nah, ini coba kita sama dengan ini tambah ini tambah ini hilang karena gelap ya. Nah, ini jangan lupa ini dibagi 5 karena tadi average-nya kok kacau, biar cepat aja. Nah, ini 535 rata-ratanya. Coba kita lihat 535. Oh, ini tadi. Ya. Agak gangguan kesehatan. Oke, rata-ratanya ada 535. Kategorinya juga sedang. Memang, coba kalau ini kalau pakai kategori yang 5, 561, nah ini juga masih kategori sedang. Begitu ya. Nah, takutnya kalau ini 561, 5693 baru baik, sementara yang ini 605 bagus atau tinggi atau sini. Jadi di sini. Jadi mungkin lebih detail inilah. Monggo terserah ya. Mau 3 mau 5 ini sudah tak siapkan. Saya ininya juga kategori sedang menurut yang 3. Kalau menurut yang 5 juga kebetulan juga sama. Oke, berikutnya yang cara kedua, cara pertama ini. Yang cara ini coba kita ke Excel lagi. Oke, yang cara kedua ini, oke ini ya. Ini saya balik ini ya. Yang sangat setuju sebelah kiri, yang sangat setuju, sangat tidak setuju di sebelah kiri, sangat setuju di sebelah kanan. Oke, di sini tinggal masukkan yang sangat tidak setuju berapa ini untuk pertama. Oh 5. 5 kali 1. 5. Terus berikutnya 28. 28 kali 2, 56. Dan seterusnya, ingat, ini tinggal ini ya. Oke lah, ini satu baris ini kita selesaikan. Berikutnya 28, yang jawab ragu-ragu atau netral 32. 32 kali 3, sorry. 5, 28, 72, sorry, 72. Terus berikutnya 50 yang jawab ini. Terus yang jawab 10,
ada 10. Nah, seperti ini. Kita ini semua. Oke, sudah kita siapkan. Oke. Seperti ini. Setelah itu jumlahnya coba berapa jumlahnya? Ini yang cara kedua ya, yang lebih mungkin yang banyak dipakai mahasiswa. Yang dipakai biasanya mahasiswa langsung sini. Sorry, ini yang dipakai. Berarti jumlahnya 15527 sama dengan tadi ini. Nah, dibagi 165. Ketemunya 319. Nah, ini kalau yang cara ini oke ya, kita copy. Nanti kalau memang ada yang mau di-delete ya di-delete saja di tampilan di Word-nya. Yang cara kedua, cara yang pertama ini. Seperti ini ya. Nah, ini cara yang ini yang dibagi kategori 5 kategori sangat rendah. Berarti kalau 319 gimana dia? Oh, berarti kategori cukup. Tapi kalau cara yang pembagi 3 atau istilahnya rentang skalanya 3 kategori, 319 juga cukup juga. Karena dia minta tingginya 368, kalau ini tingginya adalah 421. Artinya apa? Lebih yang ini lebih galak ya, lebih fresh, lebih daki apa istilahnya ya? Lebih detail mungkin ya. Kalau ini ya detail tapi ini lebih longgar karena untuk mencapai baik atau tinggi dia butuh angka 368. Meskipun semua ini masih cukup ya. Ini 319 di mana dia? Oh, kategori cukup. Karena apa? Nih, dia 234 sampai misalkan yang kedua ini ketemunya 2,32. Misalkan ini 2,32 berarti kategori rendah. Setia rendah. Y2 itu apa misalkan tadi apa? Ketepatan. Oh, ternyata pada kategori ketepatan dia rendah. Rata-ratanya 324, rata-ratanya juga masih kategori rendah. 324. Oh, cukup. Begitu yang bisa kita sampaikan untuk rentang skala. Jadi terserah saudara mau pakai 5, 3, kalau 7 ya 7. Tapi tentunya lebih lebih analisisnya agak lebih rumit ya. Masalah sulit tidak itu tergantung penilai asesor atau pemberi proyek misalkan kalau kita lagi proyek gitu ya. Seperti itu yang bisa kita sampaikan. Nanti untuk video YouTube yang cross tab rentang stabil silang antara identitas responden dengan dengan kinerja itu kita berikutnya ya, kita coba YouTube berikutnya biar tidak terlalu tidak terlalu panjang dan lebar. Karena apa? Karena cross tab kita ini sedikit ya, cross tab antar yang kemarin kita namanya cross tab 1 antar identitas responden, jenis kelamin dengan umur. Umur ini bisa dikategorikan lagi menjadi umur muda, madya, dan senior atau tua. Bisa dibuat cross tab antara masing-masing identitas responden. Dan yang kedua, bisa dibuat 3 ya, berarti bisa dibuat cross tab antara variabel, misalkan kalau ini kinerja, misalkan motivasi tinggi, kinerjanya tinggi apa enggak itu juga bisa. Dan nanti berikutnya adalah membuat cross tab antara identitas responden, misalkan jenis kelamin laki-laki itu kinerjanya lebih bagus atau tidak. Itu saya kategorikan cross tab ketiga. Jadi antar lintas itu ya, antar lintas lintas kategori, ada kategori data dan ada kategori variabel penelitian. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan untuk rentang skala. Langsung kita unggah nanti ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Tidak ada niatan untuk mendidik. Ini hanya untuk mendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.